Oke, selamat malam ya pemirsa ya. Pada malam hari ini saya akan membahas satu tema tentang judul sedulur papat limo pancer. Nah, jadi sedulur papat limo pancer ya dalam bahasa Jawanya ya. Atau sedulur itu apa ya? Sedulur itu saudara, 4 saudara dan 1 pancer gitu ya. Ini dalam bahasa Jawa ya, yang kaitannya dengan ilmu kesadaran gitu ya. Jadi ada yang berpersepsi bahwa sedulur papat, yang saya maksud sedulur papat ini adalah tubuh, pikiran, perasaan, dan batin. Seperti itu ya. Jadi saya tidak membahas tentang sedulur papat yang seperti di buku atau di keterangan manapun, tapi ini sebatas pemahaman saya sendiri. Sedulur papat, tubuh, pikiran, perasaan, dan batin ini dianggap sebagai sesuatu hal yang semu atau sesuatu hal yang ilusi, biasanya seperti itu ya. Di dalam ilmu kesadaran kita harus melampaui tubuh, melampaui pikiran, melampaui perasaan, dan melampaui batin. Nah, ketika kita sudah melampaui semuanya, dengan cara salah satunya jadi pengamat ya, meditasi pengamatan, kita hanya jadi pengamat, otomatis kita terjeda dari semua itu, maka kemudian kita akan sampai kepada kesadaran. Teorinya kan seperti itu ya. Tetapi di sini penjelasannya akan mulai berbeda ya. Jadi tubuh, pikiran, perasaan, dan batin di dalam tema kali ini bukan sesuatu hal yang ilusi, tetapi sesuatu hal yang nyata. Jadi semua ini nyata, 4 ini nyata ya. Jadi tubuh nyata, ada. Kenyataannya tubuh Anda itu ada. Ya, tubuh ini ada. Kemudian yang kedua adalah perasaan. Itu jelas ada, itu nyata. Kemudian yang ketiga, pikiran, itu juga nyata. Kenyataannya ada. Dan batin itu juga ada. Jadi semuanya itu ada ya sebetulnya. Bukan ilusi, tetapi itu beneran ada. Nah, kemudian ada pancer. Biasanya kalau orang Jawa mengatakan itu pancer gitu ya. Nah, pancernya itu di mana sih? Nah, pancernya adalah nama Anda. Jadi seperti saya misalkan Naga Timur atau Pak Bambang misalkan. Disitulah pancernya. Jadi ketika Anda menunjuk kepada sebuah nama, si A namanya Bambang gitu, maka pikiran, perasaan, batin, dan tubuh dari si Bambang tadi akan merespon, misalkan noleh gitu ya, atau kemudian nyaut gitu ya. Anda panggil kemudian dia bicara gitu. Kenapa dia bisa bicara? Karena Anda memanggil pancernya ya, pancernya, yaitu nama Bambang tersebut. Nah, bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi tanpa pancer, identitas itu nggak ada sebetulnya. Tanpa pancer, Anda manggil orang, orangnya nggak bakal ngerespon gitu loh. Karena tanpa pancer, orang itu hanya pikiran, perasaan, batin, dan hanya tubuh gitu loh. Tanpa identitas, ini hanya sesuatu hal yang ada, sesuatu hal yang nyata, tetapi dia bukan sebuah identitas gitu. Karena dia tidak dilekatkan sebuah identitas nama seperti itu. Sehingga kemudian Anda panggil, mereka nggak respon. Atau misalkan seluruh dunia ini, seluruh dunia itu orang tidak dikasih nama. Ya, mereka lahir nggak dikasih nama. Artinya pancernya itu nggak ada. Maka yang terjadi adalah tidak adanya sebuah identitas yang melekat pada
semua orang seperti itu ya. Maka Anda akan bingung nanti mengidentifikasinya, itu bingung. Ini si A, si B, si C, itu akan bingung karena itu sama. Mereka juga punya tubuh, mereka juga punya pikiran, mereka juga punya perasaan, mereka juga punya batin. Ya, sama ya. Sehingga kemudian tidak ada identifikasi di sana. Tidak ada identitas di situ. Nah, yang terjadi adalah kebingungan seperti itu ya, karena tanpa identitas seperti itu. Jadi orang itu bisa dikenal, orang itu bisa diketahui bahwa itu si A, si B, dan si C itu karena nama sebetulnya. Jadi karena ada pancernya tadi ya, sebuah nama. Jadi walaupun ada pepatah mengatakan apalah arti sebuah nama, tetapi nama itu sangat penting sebetulnya untuk kehidupan ini. Seperti itu ya. Kaitannya dengan ilmu kesadaran di sini adalah Anda harus memahami bahwa hambatan atau penghalangnya adalah nama tersebut. Jadi si pancernya itu sebetulnya yang menjadi penghalang, bukan pikiran ya. Bukan pikiran, bukan tubuh, bukan perasaan, bukan apapun. Itu semua nyata, itu semuanya bukan ilusi, itu semuanya sesuatu hal yang betulan ada gitu loh. Tetapi apa ya, itu betulan ada gitu loh. Akan tetapi yang penting Anda tidak melekat pada itu sebetulnya, kan seperti itu ya. Jadi tubuh, pikiran, perasaan, dan batin itu sesuatu yang ada, dan yang penting kita bisa melampauinya gitu sebetulnya ya. Seperti itu ya contohnya ya. Nah, sebetulnya yang menghalangi orang bisa terhalang kesadarannya, kesadaran murninya, itu karena pancer sebetulnya. Makanya orang harus kenal dulu siapakah aku. Misalkan Pak Bambang gitu. Bambang tuh harus tahu Bambang itu siapa gitu. Harus mengidentifikasi identitasnya sendiri, Bambang gitu. Ini Bambang misalnya. Nah, Bambang tersebut ya setelah diketahui maka kemudian dilampaui sebetulnya. Ya, identitas tersebut dilampaui. Untuk identitas itu berguna untuk di dunia sebetulnya. Untuk kehidupan sebagai manusia, untuk kehidupan bersosial dan sebagainya. Itu dia berfungsi ya, bukan berarti nama itu nggak berfungsi ya. Pancer itu berfungsi untuk hidup di dunia sebagai makhluk sosial gitu. Dengan adanya identitas, kemudian Anda dikenal gitu loh. Dengan identitas tersebut, tinggal panggil namanya, selesai. Pikiran, perasaan, dan semuanya akan fokus atau dia akan bicara gitu. Ya, jadi kesatuannya itu, pancernya itu di nama tersebut. Akan tetapi kemudian untuk masalah kesadaran itu adalah sebagai penghalang. Ya. Jadi batas antara kesadaran dan ketidaksadaran sebetulnya hanya di nama sebetulnya. Secara simpelnya ya, itu hanya di nama sebetulnya. Tanpa nama Anda sudah sadar. Ya, sebetulnya gitu ya. Nah, karena kenapa nama ini menjadi sesuatu yang penghalang? Karena dia akan mengidentifikasi keakuan sebetulnya. Jadi dengan pertama nama itu akan melekatkan keakuan sebetulnya. Aku sebagai Pak Bambang misalkan. Jadi misalkan Anda itu melakukan sesuatu, Anda akan bekerja, dan pekerjaan Anda akui sebagai itu adalah kehendak Anda sendiri sebagai Pak Bambang ini. Bahwa Bambang yang ngopi, Bambang yang mancing misalkan. Ya kan? Jadi disitulah terjadi kemelekatan, melekat dengan identitas tersebut. Nah, identitas itu terwakili oleh pancer tadi, yaitu nama itu. Makanya kalau orang sufi itu ada bahasa ananiyah ya, atau keakuan ini. Aku yang dimaksud sebetulnya kan mewakili sebuah nama sebetulnya. Kalau itu tidak ada namanya, ya keakuan itu nggak ada sebetulnya. Aku sebagai siapa? Misalkan sebagai Pak Bambang, itu nggak pernah bisa ada ketika tidak ada nama Bambang sebetulnya.
Kan seperti itu ya. Jadi sebetulnya yang menghalangi itu nama sebetulnya, pancernya tadi. Tanpa pancer semuanya sudah tidak terhalang lagi antara kesadaran murni dan kita gitu loh. Kita adalah kesadaran murni itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi sedulur papat lima pancer itu yang menghalangi menuju kesadaran sebetulnya pancernya ya. Tetapi untuk hidup di dunia kita pakai pancer karena untuk identitas sebetulnya. Tetapi identitas ini untuk hal kesadaran murni dia merupakan penghalang sebetulnya. Makanya identitas ini kemudian harus dihancurkan. Makanya kemudian ada bahasa di dalam apa ya, artikel-artikel yang di Facebook atau di mana itu ya. Ada yang mengatakan ketika Anda bertemu dengan Bambang misalkan Anda namanya Bambang ya. Ketika Anda bertemu dengan Bambang, bunuhlah, seperti itu. Artinya bukan apa ya? Bukan membunuh dalam arti Bambangnya dibunuh enggak ya, tapi nama itu loh. Nama yang melekat itu habisi, hilangkan, lepaskan, lampaui, atau bahasanya apa ya? Tinggalkan ya. Jadi ketika Anda bergerak, Anda bukan sebagai Bambang. Ketika Anda bekerja, Anda merasa bahwa yang bekerja ini bukan Bambang. Kan seperti itu. Akhirnya melampaui ya, seperti meditasi yang saya jelaskan di sebelumnya ya. Ada meditasi melampaui itu ya. Terus kemudian PHP atau jangan pedulikan. Anggap aja Bambang itu nggak ada gitu loh. Anggap aja Bambang itu nggak ada, anggap aja itu nggak pernah ada, lupakan bahasanya ya, lupakan. Ketika kamu bergerak, ketika kamu bicara, lupakan sebagai Bambang, ya kan? Bambang itu nggak ada seperti itu. Karena Bambang itu nanti akan menyabotase, ya, menyabotase atau mengambil alih pemikiran, perasaan, terus tubuh dan batin. Karena tubuh ini bukan Bambang kan, seperti itu. Tetapi kemudian dilekatkan sebuah nama, sebuah merek, ya kan? Seperti Aqua itu ya. Aqua itu kan air, tapi mereknya kan Aqua gitu. Kan seperti itu. Sehingga kemudian ketika Anda melihat Aqua, Anda itu nggak merasa itu air gitu loh. Anda nggak merasa itu air, padahal itu ya air biasa gitu. Air gitu. Tapi Anda merasa Aqua ini berbeda gitu. Karena ada sosok botolnya, kemudian ada tulisannya, ada mereknya. Jadi yang menghalangi perasaan kita bahwa itu adalah air, itu adalah merek sebetulnya. Tanpa merek kita melihatnya itu bukan Aqua gitu. Misalkan merek itu dilepaskan gitu ya, maka Anda nggak manggil Aqua lagi, itu air gitu loh. Kembali ke esensi sebetulnya. Jadi yang menghalangi esensi itu merek, nama Anda sendiri sebetulnya. Karena di balik nama itu ada keakuan gitu, ada anania di situ. Makanya kemudian sedulur papat lima pancer ini kita hubungannya dengan kesadaran adalah mengenali pancernya, yaitu nama, yaitu Anda sendiri. Kemudian setelah Anda kenal, hancurkan atau hilangkan, lenyapkan, lampaui, tinggalkan, atau bahasanya apalah, bunuh. Kemudian setelah itu tiada, Anda tidak merasa sebagai Bambang misalkan, nah maka semua gerakan Anda itu sudah gerakan kesadaran sebetulnya. Karena Anda nggak merasa ya. Jadi kalau dalilnya la haula wala quwata illa billah, ini bukan aku yang melakukan. Aku nggak punya kekuatan apa-apa, kan seperti itu kan. Yang bergerak ini, yang menggerakkan ini bukan aku. Yang membicarakan ini bukan aku. Yang mendiamkan ini bukan aku. Nah seperti itu ya. Sehingga kalau bukan aku, semuanya bukan aku, semuanya bukan aku, tanpa ada pengakuan diri, maka yang terjadi adalah kembali kepada porosnya, kembali kepada pusatnya, yaitu kesadaran murni tadi. Kesadaran bahwa semuanya adalah ilahi, seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya penjelasan singkat tentang sedulur papat lima pancer, biasanya seperti itu. Versi saya sendiri ya.
Nanti jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Oke, selamat malam.